Kita baru saja menyaksikan titik balik seorang anak jalanan yang mempertaruhkan hidupnya di jalan. Padahal di rumah dia penuh dengan kasih sayang dari orang tua. Cuman memang jalannya sempat berbelok. Mungkin sampai akhirnya dia menjadi anak pang yang menjalani kehidupan yang begitu berat di jalan. Walaupun akhirnya kembali lagi kepada orang tua yang menyayangi sehingga dia tobat. Menurut Pak Ustadz ini bagaimana? Karena kan memang tidak sedikit ya anak-anak yang seperti itu ya. Mungkin salah pergaulan atau mungkin di tengah jalan tersandung suatu hal. Dan akhirnya harus menempuh jalan yang tidak diinginkan oleh orang tua padahal. Allah itu punya banyak cara supaya seorang hamba ingat lagi sama Allah. Karena betapa sering kita sebagai manusia, hamba Allah, lupa pada Sang Khalik. Dan cara Allah ngingetin itu macam-macam banget. Ada yang bandel, nakal, tanpa disangka tiba-tiba ibunya meninggal, nggak pakai sakit, baru dia ingat Allah. Ada yang ayahnya kecelakaan naik motor. Ketika dia pulang dalam keadaan mabuk, dia nggak tahu ada bendera kuning. Dia masuk ke dalam, ternyata tubuh ayahnya udah terbujur kaku. Saat itulah jadi titik balik. Dia ingat sama Allah. Ya nggak usah jauh-jauh ya. Kayak almarhum Uje. Kita tahu gimana Uje dulu. Udah pernah ada di titik yang paling gelap. Ngelawan sama bapak. Nggak pernah sefaham. Bahkan sampai kabur. Dan Uje langsung cerita sama saya waktu itu. Gimana kisahnya dengan seorang ayah. Tapi subhanallah ketika dia balik, ayah yang pernah dilawan, ayahnya yang pernah dibentak-bentak, saat dia balik, ayahnya udah gak bisa ngapa-ngapain karena udah meninggal. Saat itulah seakan-akan Uje bilang, gue kayak ditimpa gunung yang paling gede, gak bisa ngapa-ngapain, gue cuma bisa ngeliatin bokap, cuma bisa ngeliatin bapak. Ya Allah, udah gak bisa diapa-apain lagi, udah mau minta maaf, udah meninggal. Dia mau minta diampunin dosanya, orang tuanya udah gak bisa ngapa-ngapain. Saat itulah menjadi titik balik. Uje menjadi pribadi yang lebih baik. Saya pesan banget buat semua di sini ya, termasuk saya. Jangan pernah nyakitin perasaan orang tua. Kalau kita ingat dulu masih kecil, gimana ayah kita tuh hujan-hujan malam-malam, dia rela ke rumah tetangga cuma minjem uang karena susu habis di rumah. Sampai dia sakit dia nggak pikirin, badan dia capek dia nggak pikirin. Itulah kenapa Allah memerintahkan kita, wala taqul lahuma uffin. Kalau bisa jangan sampai kita ngomong apalagi yang lebih dari itu. Maka yang masih punya ayah, cium tangan. Kalau yang udah tua renta, udah gak bisa ngapa-ngapain, banyak anak yang tega. Tuh orang tua ditaro di panti jompo. Padahal anaknya kerja, mampu, penghasilannya tinggi. Tapi dia gak mau ngurus orang tuanya. Padahal dulu betapa orang tua sayang sama itu anak. Tapi ketika orang tuanya udah gak bisa ngapa-ngapain, dibuang tuh orang tua. Jadi saya berharap lewat pengajian kecil ini ada sebuah kesadaran untuk lebih sayang sama ayah. Kalau bukan karena ayah, kita gak akan pernah ada di dunia ini. Teman-teman artis, dari Bang Ipul dan seterusnya, Bang Komeng, Kang Nasar dan yang lainnya, bisa seperti ini, saya yakin perjuangan ayah. Perjuangan ayah yang begitu dahsyat. Terutama untuk yang ayahnya udah gak ada. Buat ibu yang udah gak ada. Gak ada yang bisa kita lakuin kecuali berdoa supaya alam kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosanya diampuni, khilaf dan salahnya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk lebih memperkuat kesadaran kita, supaya kita lebih mencintai seorang ayah yang sudah mengorbankan segalanya untuk kita,
yang kadang lebih sering lawan, lebih sering lunjak, lebih sering ngomong yang gak enak kepada ayah. Kita sama-sama dengerin satu ayat firman Allah yang menyatakan betapa berharga orang tua, ayah dan ibu. Buat Neng kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Saya boleh tahu nggak dari teman-teman abang kita ini yang udah nggak punya orang tua siapa ya, terutama ayah? Bang Ipul. Ustaz. Kalau seandainya ini malam di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, ayah Bang Ipul hadir di hadapan Bang Ipul, yang pernah Bang Ipul sakitin, Bang Ipul ngomong yang gak enak di hati, walaupun hatinya sakit dia diem aja, lebih milih untuk lebih baik sakit sendiri daripada nyakitin anak sendiri. Kira-kira nih kalau ayah Bang Ipul ada di sini, apa yang mau Bang Ipul sampein? Banyak, Ustaz. Ana belum bisa bahagiain Bapak. Tapi alhamdulillah kemarin Ana ada rezeki. Ana udah badalin haji buat Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Artinya itu salah satu Bentuk bukti cinta ya, Ustaz. buat orang tua yang udah gak ada. Ya, Ustaz. Makanya tadi saya bilang subhanallah, di saat ayah masih ada, udah gak bisa ngapa-ngapain, sebenarnya saat itulah kita membuktikan bakti kita sama orang tua. Coba lihat wajahnya yang udah mulai keriput, rambutnya yang udah beruban ya. Dulu dia keker, dulu dia gagah, dulu dia hebat, tapi sekarang udah gak bisa ngapa-ngapain. Saatnya kita berbuat sebaliknya untuk ayah kita. Kalau dulu yang banting tulang peres keringat ayah kita, apa salahnya sih sedikit aja kita banting tulang ngasih rezeki buat orang tua, buat ayah. Jangan sama semua orang kita baik, masjid kita sumbang, tetangga kita kasih uang, tapi ayah di rumah makan pakai piring kaleng. Coba nasi udah keras, sayur udah 2 hari nggak ada yang nolongin. Ya Allah, dulu dia bela-belain, dia cari uang buat sekolah, dia ngojek panas-panas, dia dagang bakwan panas-panas. Ketika ditanya sama setiap orang, lu nyari uang buat siapa? Pasti itu bapak bilang, buat anak, buat anak. Karena anak adalah permata paling indah. Dibela-belain, dia sampai sakit. Jangan kita baik sama orang, tapi perhitungan sama orang tua sendiri, terutama ayah.
yang udah meninggal, yang bapaknya udah nggak ada, yang udah di alam kubur. Kita yakin kayak Bang Ipul nih kangen banget lihat bapak. Kangen pengen cium tangan bapak. Ngiri di saat ada temen yang masih punya bapak, masih bisa ngasih uang, masih bisa kasih makan. Tapi buat yang nggak ada bapak, mau ngapain coba? Jangan sia-siain bapak. Sayangin. Cium tangannya, peluk badan. Karena sekarang dia masih hidup. Suatu saat badannya udah nggak bisa kita peluk. Tangannya udah nggak bisa kita cium. Cuma jenazahnya yang bisa kita lihat. Kita nangis. Terakhir orang bilang, lu cium bapak lu terakhir. Lu cium bapak lu terakhir sebelum bapak lu masuk kuburan. Karena lu nggak pernah bisa nyium lagi. Ini terakhir kali. Ya Allah, ayah, papa, bapak, maafin anakmu ini yang sering membangkang. Maafkan anakmu ini yang sering murka. Kami yang masih hidup ngedoain, mudah-mudahan ayah tenang di alam barzah sana ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Maafkan yang selama ini kami gengsi nyium tangan bapak. Merasa udah bisa nyari duit sendiri. Ngerasa udah punya mobil. Ngerasa punya rumah bertingkat. Tapi gak pernah nyium tangan bapak sendiri. Padahal lewat tangan itu lo bisa jadi orang gede. Lewat tangan itu lo bisa sukses. Lewat keringat bapak kita bisa seperti ini sekarang. Disayang, ditimang. Tapi justru perbuatan kita sering ngecewain bapak. Ya Allah. Maafin ya Allah, maafin. Maafin. Hamba orang yang gak tahu diri. Hamba orang yang gak tahu diri. Padahal orang lain yang bapaknya udah meninggal kepengen ketemu sama bapaknya sampai dalam mimpi. Sampai dalam mimpi kepengen megang wajah bapak tapi gak bisa karena itu mimpi. Sekarang kita yang masih ngelihat bapak, pegang wajahnya coba. Cium tangannya coba. Peluk coba badan hangatnya, peluk. Segalak-galaknya bapak, nggak ada yang pernah mau nyakitin anak, percaya. Sejahat-jahatnya omongan bapak, nggak pernah ada yang mau nyakitin anak. Biarin bapak telanjang, yang penting anak pakai baju. Biarin bapak lapar nggak makan, yang penting anaknya kenyang. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kalau engkau masih nitipin umur panjang sama kami ya Allah, beri kami kekuatan untuk berbakti sama ayah dan ibu. Ya Allah, kalau memang umur mereka sudah nggak ada lagi, ya Allah, sebentar lagi. Jangan-jangan tadi malam terakhir saya ngelihat wajah ibu bapak saya. Jangan-jangan semalam tarawih terakhir. Nggak pernah ada yang tahu. Siapa yang bisa nebak kalau sampai di rumah ternyata ada bendera kuning. Dan yang ditutupin dengan kain. Yang dikafanin bukan orang lain, ternyata itu ibu kita sendiri. Itu bapak kita sendiri. Mau apa coba kalau orang sudah tidak bernyawa? Ya Allah, sayangi bapak ibu kami ya Allah. Sehatkan badannya. Kasih rezeki yang berkah ya Allah. Sabarkan hatinya. Muliakan hidupnya. Kalau memang Engkau ingin ambil nyawa bapak dan ibu kami, ambil dalam keadaan baik ya Allah. Mudahkan sakaratul mautnya ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin.
Di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kami sebenarnya malu ingin mengadu kepadamu ya Allah. Karena kami banyak dosa, masih sering maksiat. Tapi tidak ada tempat untuk kami ngadu kecuali Engkau ya Allah. Karena cuma Engkau yang maha mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafin kami yang selama ini jauh darimu ya Allah. Tergoda dengan dunia, terpesona dengan harta, padahal semua nggak ada yang kami bawa. Saat mati ajal menjemput, Israel di hadapan, apa coba yang mau kita bawa kalau bukan bakti sama orang tua? Rasul saja ketika sakaratul maut sampai minta berhenti. Wahai malaikat maut, berhenti sejenak, aku nggak kuat. Air mata Rasul menetes. Israel bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau minta berhenti? Rasul bilang, apakah seperti ini perihnya sakaratul maut? Lalu bagaimana dengan umatku nanti wahai Israel? Apakah mereka akan merasakan sakit yang perih sama dengan ini? Israel berkata, wahai Muhammad, sakit yang kau rasakan ini adalah sakit yang paling ringan. Sakit yang paling enteng. Umatmu yang banyak dosa pasti ratusan lebih sakit dari ini, wahai Muhammad. Saking sayangnya Nabi Muhammad sama umatnya, Nabi Muhammad bilang apa? Israel, kalau diizinkan biarkan sakit umatku, aku yang ngerasain. Kemudian Israel berkata, tidak Muhammad. Karena setiap manusia akan merasakan perihnya sakaratul maut. Setiap manusia akan menangis dalam hidupnya. Dia baru sadar kalau ternyata dosa, khilaf dan salah yang selama ini dia lakukan justru bikin sulit sakaratul mautnya. Ketika dia punya salah, dia nggak mau minta maaf, itu yang bikin susah sakaratul maut. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saatnya kita berbuat sebaliknya untuk ayah kita. Kalau dulu yang banting tulang peres keringat ayah kita, apa salahnya sih sedikit aja kita banting tulang ngasih rezeki buat orang tua, buat ayah. Jangan sama semua orang kita baik, masjid kita sumbang, tetangga kita kasih uang, tapi ayah di rumah makan pakai piring kaleng coba. Nasi udah keras, sayur udah 2 hari, nggak ada yang nolongin. Ya Allah, dulu dia bela-belain, dia cari uang buat sekolah, dia ngojek panas-panas, dia dagang bakwan panas-panas. Ketika ditanya sama setiap orang, lu nyari uang buat siapa? Pasti itu bapak bilang, buat anak, buat anak. Karena anak adalah permata paling indah. Dibela-belain, dia sampai sakit. Jangan kita baik sama orang, tapi perhitungan sama orang tua sendiri, terutama ayah. Yang udah meninggal, yang bapaknya udah nggak ada, yang udah di alam kubur. Kita yakin kayak Bang Ipul nih kangen banget lihat bapak. Kangen pengen cium tangan bapak. Ngiri di saat ada temen yang masih punya bapak, masih bisa ngasih uang, masih bisa kasih makan. Tapi buat yang nggak ada bapak, mau ngapain coba? Jangan sia-siain bapak. Sayangin, cium tangannya, peluk badan. Karena sekarang dia masih hidup. Suatu saat badannya udah nggak bisa kita peluk.
Tangannya udah gak bisa kita cium. Cuma jenazahnya yang bisa kita lihat. Kita nangis. Terakhir orang bilang, lu cium bapak lo terakhir. Lu cium bapak lo terakhir sebelum bapak lo masuk kuburan. Karena lo gak pernah bisa nyium lagi. Ini terakhir kali. Ya Allah, ayah, papa, bapak, maafin anakmu ini yang sering membangkang. Maafkan anakmu ini yang sering murka. Dan pernah nyakitin perasaan orang tua. Kalau kita ingat dulu masih kecil, gimana ayah kita tuh hujan-hujan malam-malam, dia rela ke rumah tetangga cuma minjem uang karena susu habis di rumah. Sampai dia sakit dia nggak pikirin, badan dia capek dia nggak pikirin. Itulah kenapa Allah memerintahkan kita, wala taqul lahuma uffin. Kalau bisa jangan sampai kita ngomong apalagi yang lebih dari itu. Maka yang masih punya ayah, cium tangan. Kalau yang udah tua renta, udah gak bisa ngapa-ngapain, banyak anak yang tega. Tuh orang tua ditaro di panti jompo. Padahal anaknya kerja, mampu, penghasilannya tinggi. Tapi dia gak mau ngurus orang tuanya. Padahal dulu betapa orang tua sayang sama itu anak. Tapi ketika orang tuanya udah gak bisa ngapa-ngapain, dibuang tuh orang tua. Jadi saya berharap lewat pengajian kecil ini ada sebuah kesadaran untuk lebih sayang sama ayah. Kalau bukan karena ayah, kita nggak akan pernah ada di dunia ini. Teman-teman artis dari Bang Ipul dan seterusnya, Bang Komeng, Kang Nasar dan yang lainnya bisa seperti ini. Saya yakin perjuangan ayah yang begitu dahsyat, terutama untuk yang ayahnya udah nggak ada. Buat ibu yang udah nggak ada yang bisa kita lakuin kecuali berdoa supaya alam kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni, khilaf dan salahnya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih memperkuat kesadaran kita supaya kita lebih mencintai seorang ayah yang sudah mengorbankan segalanya untuk kita, yang kadang lebih sering lawan, lebih sering lunjak, lebih sering ngomong yang gak enak kepada ayah. Kita sama-sama dengerin satu ayat firman Allah yang menyatakan betapa berharga orang tua, ayah dan ibu. Buat Neng kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kami yang masih hidup ngedoain, mudah-mudahan ayah tenang di alam barzah sana ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Maafkan yang selama ini kami gengsi nyium tangan Bapak. Merasa udah bisa nyari duit sendiri. Ngerasa udah punya mobil. Ngerasa punya rumah bertingkat. Tapi gak pernah nyium tangan Bapak sendiri. Padahal lewat tangan itu lo bisa jadi orang gede. Lewat tangan itu lo bisa sukses. Lewat keringat Bapak kita bisa seperti ini sekarang. Disayang, ditimang. Tapi justru perbuatan kita sering ngecewain Bapak. Ya Allah, maafin ya Allah, maafin. Hamba orang yang gak tahu diri. Hamba orang yang gak tahu diri. Padahal orang lain yang bapaknya udah meninggal kepengen ketemu sama bapaknya sampai dalam mimpi. Sampai dalam mimpi kepengen megang wajah Bapak tapi gak bisa karena itu mimpi. Sekarang kita yang masih ngelihat Bapak, pegang wajahnya coba, cium tangannya coba, peluk coba badan hangatnya, peluk.
Segalak-galaknya Bapak, nggak ada yang pernah mau nyakitin anak, percaya. Sejahat-jahatnya omongan Bapak, nggak pernah ada yang mau nyakitin anak. Biarin Bapak telanjang, yang penting anak pakai baju. Biarin Bapak lapar nggak makan, yang penting anaknya kenyang. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kalau Engkau masih nitipin umur panjang sama kami, ya Allah, beri kami kekuatan untuk berbakti sama ayah dan ibu. Ya Allah, kalau memang umur mereka sudah nggak ada lagi, ya Allah, sebentar lagi. Jangan-jangan tadi malam terakhir saya ngelihat wajah ibu bapak saya. Jangan-jangan semalam tarawih terakhir. Nggak pernah ada yang tahu. Siapa yang bisa nebak kalau sampai di rumah ternyata ada bendera kuning. Dan yang ditutupin dengan kain. Yang dikafanin bukan orang lain, ternyata itu ibu kita sendiri. Itu bapak kita sendiri. Mau apa coba kalau orang... Kita baru saja menyaksikan titik balik seorang anak jalanan yang mempertaruhkan hidupnya di jalan. Padahal di rumah dia penuh dengan kasih sayang dari orang tua. Cuma memang jalannya sempat berbelok. Mungkin sampai akhirnya dia menjadi anak pang yang menjalani kehidupan yang begitu berat di jalan. Walaupun akhirnya kembali lagi kepada orang tua yang menyayangi sehingga dia tobat. Menurut Pak Ustadz ini bagaimana? Karena kan memang tidak sedikit ya anak-anak yang seperti itu ya. Mungkin salah pergaulan atau mungkin di tengah jalan tersandung suatu hal. Dan akhirnya harus menempuh jalan yang tidak diinginkan oleh orang tua padahal. Allah itu punya banyak cara supaya seorang hamba ingat lagi sama Allah. Karena betapa sering kita sebagai manusia, hamba Allah, lupa pada Sang Khalik. Dan cara Allah ngingetin itu macam-macam banget. Ada yang bandel, nakal, tanpa disangka tiba-tiba ibunya meninggal, nggak pakai sakit, baru dia ingat Allah. Ada yang ayahnya kecelakaan naik motor. Ketika dia pulang dalam keadaan mabuk, dia nggak tahu ada bendera kuning. Dia masuk ke dalam, ternyata tubuh ayahnya udah terbujur kaku. Saat itulah jadi titik balik. Dia ingat sama Allah. Ya nggak usah jauh-jauh ya. Kayak almarhum Uje. Kita tahu gimana Uje dulu. Udah pernah ada di titik yang paling gelap. Ngelawan sama bapak. Nggak pernah sefaham. Bahkan sampai kabur. Dan Uje langsung cerita sama saya waktu itu. Gimana kisahnya dengan seorang ayah. Tapi subhanallah ketika dia balik. Ayah yang pernah dilawan. Ayahnya yang pernah dibentak-bentak. Saat dia balik, ayahnya udah gak bisa ngapa-ngapain karena udah meninggal. Saat itulah seakan-akan Uje bilang, gue kayak ditimpa gunung yang paling gede. Gak bisa ngapa-ngapain, gue cuma bisa ngeliatin bokap. Cuma bisa ngeliatin bapak. Ya Allah, udah gak bisa diapa-apain lagi. Udah mau minta maaf, udah meninggal. Dia mau minta diampunin dosanya, orang tuanya udah gak bisa ngapa-ngapain. Saat itulah menjadi titik balik. Uje menjadi pribadi yang lebih baik. Saya pesan banget buat semua di sini ya, termasuk saya. Jangan huwa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Saya boleh tahu nggak dari teman-teman abang kita ini yang udah nggak punya orang tua siapa ya, terutama ayah? Bang Ipul, Ustaz. kalau seandainya ini malam di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, ayah Bang Ipul hadir di hadapan Bang Ipul, yang pernah Bang Ipul sakitin, Bang Ipul ngomong yang gak enak di hati, walaupun hatinya sakit dia diem aja, lebih milih untuk lebih baik sakit sendiri daripada nyakitin anak sendiri. Kira-kira nih kalau ayah Bang Ipul ada di sini, apa yang mau Bang Ipul sampein? Banyak Ustaz. Ana belum bisa bahagiain bapak. Tapi alhamdulillah kemarin Ana ada rezeki. Ana udah badalin haji buat bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Artinya itu salah satu Bentuk bukti cinta ya Ustaz. buat orang tua yang udah nggak ada. Ya Ustaz. Makanya tadi saya bilang subhanallah, di saat ayah masih ada, udah nggak bisa ngapa-ngapain, sebenarnya saat itulah kita membuktikan bakti kita sama orang tua. Coba lihat wajahnya yang udah mulai keriput, rambutnya yang udah beruban ya. Dulu dia keker, dulu dia gagah, dulu dia hebat.